Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Karen Shalom Jeremia dengan NIM 116 dari Hukum Pembangunan Berkelanjutan kelas D. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan hukum dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa hukum itu memiliki peran yang kuat dalam membentuk kebijakan publik, termasuk dalam pengimplementasian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembangunan berkelanjutan sendiri itu ada apa aja. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi yang layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan. Yang kesebelas, kota pemukiman yang berkelanjutan. Kedua belas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ketiga belas, penanganan perubahan iklim. Keempat belas, ekosistem lautan. 15, ekosistem daratan. Kemudian perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian dalam pengimplementasiannya, itu pada periode 2009 sampai 2014, MDGs dikoordinasikan lebih insentif oleh pemerintah pusat melalui payung hukum dan sinkronisasi target MDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan juga daerah. Nah, di sini terdapat beberapa rangkaian payung hukum dan juga dokumen perencanaan serta catatan implementasi dan monitoring evaluasi dari MDGs sendiri. Yang pertama, terdapat payung hukum. Di sini ada Impres nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan berkeadilan, di mana tim koordinasi percepatan pencapaian MDG sendiri pada tahun 2011 sampai 2015 itu terdapat berbagai peraturan atau payung hukum untuk melancarkan koordinasi implementasi MDGs antar instansi pemerintah di tingkat daerah. Kemudian yang kedua ada perencanaan. Di sini terdapat peta jalan percepatan pencapaian MDGs tahun 2010 sampai 2014 yang dimana di tingkat nasional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten atau kota. Disertai dengan pedoman teknis untuk operasional indikator, penyusunan database, dan juga harmonisasi kontribusi dunia usaha melalui CSR. Nah, kemudian di sini terdapat juga implementasi progres dari pencapaian MDGs nasional maupun daerah dilaporkan secara tahunan. Dan kemudian ada monitoring dan juga evaluasi yang dimana mani dilakukan di tingkat nasional dan provinsi dilengkapi dengan pengembangan imani. Nah, pada tahun 2011 itu disusun data untuk indikator MDGs tingkat kabupaten atau kota yang disertai dengan diseminasi yang di sini terbatas di MDGs itu di berbagai media massa. Sayangnya setelah kita mendengarkan monitoring evaluasi dari MDG sendiri, itu pembangunan berkelanjutan belum dapat tercipta secara baik dalam iklim pembangunan di Indonesia. Masih banyak kekurangan yang perlu untuk segera diperbaiki dan masih banyak permasalahan yang muncul dalam pembangunan di Indonesia mencerminkan implementasi SDG sendiri itu belum tercapai dalam kehidupan pembangunan nasional di Indonesia. Selain itu, rendahnya indeks pembangunan manusia yang dimiliki oleh Indonesia mencerminkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia sendiri itu belum berjalan dengan baik. Nah, disinilah peran hukum dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dilakukan agar menyejahterakan rakyatnya, yang dimana salah satunya adalah dengan pembentukan kaidah hukum baru. Untuk mewujudkan sebuah pembangunan sosial, ekonomi, ekologi yang baik, maka diperlunya pembangunan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya pembangunan hukum, ketiga pembangunan tersebut tidak dapat dinyatakan dan diwujudkan dengan baik. Nah, hukum adalah sarana pembangunan dan rekayasa sosial yang berperan sebagai agent of change yang merupakan tumpuan harapan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Fungsi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan adalah untuk membentuk manusia Indonesia menjadi pembina lingkungan yang memiliki kesadaran ekologis dan berjiwa akrab lingkungan. Selain itu, dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang baik untuk didukung dengan pembangunan hukum, maka pembangunan berkelanjutan itu akan diwujudkan. Nah, di sini terdapat alur dari penyelesaian permasalahan yang menyebabkan pembangunan berkelanjutan itu tidak dapat tercapai adalah dilihat dari mind map berikut, yang dimana negara hukum itu melakukan penjaminan kesejahteraan,
Kesejahteraan dicapai oleh adanya pembangunan nasional yang dijamin oleh hukum, kemudian pembangunan nasional harus berkelanjutan, pembangunan nasional berkelanjutan terdapat dari 3, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan ekologi. Dapat diwujudkan itu sendiri dengan adanya pembangunan hukum. Nah, dari gambar tersebut sudah kita lihat secara bersama-sama bahwa untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang sampai sekarang juga beberapa dari poinnya belum tercapai, itu dengan menciptakan sebuah pembangunan hukum yang pasti dan juga berkelanjutan. Nah, pembangunan hukum sendiri bertujuan untuk dapat memastikan bahwa cita-cita pembangunan yang terdapat dalam sektor lainnya itu terwujud dengan pasti dan terjamin. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah cara hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyatnya adalah dengan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Konsepsi pembangunan berkelanjutan ini hanya bisa dijamin oleh hukum, dan hukum ini yang menjamin pun harus tetap melakukan pembangunan untuk dapat bersama-sama pembangunan nasional menyejahterakan rakyatnya. Ini mana pembangunan hukum yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan diartikan secara luas. Pembangunan hukum mampu mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi dengan baik sehingga pembangunan ketiga sektor tersebut rasanya tidak mungkin jika tidak didukung dengan adanya pembangunan hukum yang holistik yang mencakup seluruh kerangka hukum. Bermain bersama Tania, mainnya bersama ayam jantan. Mari sama-sama merubah dunia, kita fokus kepada pembangunan berkelanjutan. Berbaju kurung si anak dara, sanggul berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Terima kasih.